It's Seeker Time. Halo Family Seeker, apa kabarnya nih hari ini? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Harus dong. Hari ini kita mau bawain cerita tentang aktris dan penyanyi asal China lagi ya. Yang super-super cantik menurut kita berdua ya. Mukanya lugu-lugu polos gitu ya. Namanya tuh Eva Huang Shengyi ya. Dia tuh memang aktris dan juga penyanyi cantik asal Tiongkok. Kalian pasti kenal dia dari filmnya yang heboh banget, yaitu Kung Fu Hustle. Itu film gue suka banget. Filmnya memang udah lama sih, 2004 ya. Iya. Siapa sih yang nggak tahu film itu, tapi pastinya kan katanya malah rencananya nih mau rilis yang kedua, gitu kan. Yang kita tunggu-tunggu ya. Yuk kita bahas Eva Huang. Mainkan. Eva lahir 11 Februari di tahun 1983, tepatnya di Shanghai, dan sekarang usianya udah 41 tahun. Tapi masih cantik, bro. Ya, cantik banget loh. Cantiknya everlasting ini sih kayaknya. Dia tumbuh di keluarga yang terpelajar. Bokapnya itu seorang profesor yang pernah kuliah di Amerika. Keren nggak? Profesor ya. Jadi keturunannya keturunan yang super ini. Betul. Ya. Nyokapnya editor di sebuah kantor berita di Shanghai. Keluarganya pokoknya baik-baik dan harmonis banget lah, pokoknya ideal lah, anaknya cantik lagi gitu kan. Nah, memang awalnya tuh orang tuanya Eva ini pengen anaknya tuh masuk, nggak pengen masuk dunia hiburan. Karena backgroundnya terlalu berbeda ya sama orang tuanya ya. Gitu, jadi mereka tuh pengennya Eva tuh mengambil jurusan bisnis atau sains. Tapi memang takdir ini berkata lain. Nah, ini ada cerita yang menarik. Ceritanya tuh? Cerita menariknya gini, jadi waktu si Eva lagi jalan-jalan ke mall gitu, lagi shopping bareng nyokapnya, biasa kan, belanja gitu, ini bagus-bagus gitu ya. Gitu ya. Ternyata ada pencari bakat yang melihat si Eva, cantik banget nih. Diikutin, diminta nomor teleponnya. Iya. Mau nggak gitu kan, diajakin. Kalau lu ngikutin beda deh. Beda. Niatnya udah beda ya, minta nomor telepon juga tapi kan. Macarin gua. Jadi akhirnya si pencari bakat ini tuh ngajakin dia tuh ikut lomba di Shanghai Cable TV. Dan akhirnya Eva ini tuh menang jadi juara fotogenik, bro. Iya sih, karena mukanya tuh enak banget ya dilihat ya, adem gitu ya. Betul. Nah dari situ Eva tuh mulai jadi host acaranya Brilliant Galaxy di stasiun TV yang sama, bro. Gitu. Oke, terus gimana tuh si ortunya dengan dia melakukan kegiatan itu? Nah gitu. Kan dia nggak setuju. Nyokapnya dari situ udah mulai lirik-lirik apa nih gitu. Tapi yang pasti bokapnya nggak setuju banget. Gitu. Karena memang ya itulah. Bokapnya kan profesor kan, pengennya kan masuk sains bisnis gitu kan. Jadi mereka tuh pengen ngirim si Eva ini ke luar negeri untuk sekolah. Tapi diam-diam Eva ini daftar ke 2 sekolah sekaligus nih. Yang pertama tuh Shanghai Central Academy of Drama dan yang kedua tuh Beijing Film Academy. Jadi memang si Eva ini udah tertarik, bro, ke dunia itu. Memang ada apa? Ada kesukaannya di dunia. Makanya tuh diam-diam dia kan masuk ke sana. Tapi akhirnya dia tuh memilih Beijing Film Academy. Nah di sana tuh si Eva hebatnya apa coba? Jadi primadona kampus. Banyak yang ngejar dong ya. Cantik banget karena kecantikannya kan. Makanya dia tuh sempat dijuluki bunga sekolah. Untungnya satu sekolah sama gue. Hebat juga malu ya. Nah lanjut ceritanya ya. Jadi setelah dia kuliah di Beijing tadi kan, Eva ini sempat pacaran nih sama teman kampusnya, namanya tuh Cha Nailiang. Nah, yang sekarang juga dia tuh jadi aktor tuh. Karena berarti kan sama-sama sukses ya? Iya, karena kan sama-sama di sekolah yang akademi-akademi yang teater gitu kan. Cinlok lah. Jadi si cowok ini juga akhirnya jadi artis. Nah, tapi hubungan mereka tuh berakhir setelah film Kung Fu Hustle yang tadi lu cerita. Karena mungkin si Eva jadi abis dari film Kung Fu Hustle jadi kondang banget mungkin ya. Betul. Nah, jadi setelah Kung Fu Hustle tuh atau sebelum Kung Fu Hustle tuh ada kisahnya nggak tuh, bro? Gimana ada. Jadi ini gue mau cerita tentang dia setelah lulus dari Beijing Film Academy nih. Kan nggak langsung kondang. Betul. Nah dia tuh lulusnya di tahun 2001. Jadi 2 tahun kemudian setelah dia lulus, dia tuh main di serial televisi, bro. Judulnya tuh The House of Apple. Nah dia tuh berperan sebagai Chiang Ling-ta. Namanya tuh di situ. Dan walaupun Eva ini bukan peran utama ya, karena second lead, karena masih awal-awal di karirnya. Betul. Ya. Tapi hebatnya popularitas Eva ini ngalahin pemeran utama ceweknya. Berarti dia pemeran utamanya kalah cantik. Cantik dan kalah populer jadinya gitu. Mungkin gara-gara film ini dia jadi di-invite sama Stephen Chow buat main Kung Fu Hustle. Betul sekali. Jadi pesonanya yang luar biasa itu. Nah, jadi puncaknya tuh di tahun 2004. Eva tuh dapat kontrak main film di
Kung Fu Hustle, oke. Itu karyanya si Stephen Chow. Dan memang si Stephen ini tuh memilih, dia sendiri yang milih Eva buat jadi perannya Fong tuh. Dia kan emang agak ngeliat yang bening-bening masang gitu ya. Stephen Chow kan radarnya kenceng gitu. Nah kalau memang kalian ngeh gitu ya nonton peran di Kung Fu Hustle tuh namanya tuh Fong dia tuh. Gitu. Nah waktu itu kan peran itu jadi pacarnya si Stephen Chow yang bawa permen itu tuh gitu kan. Dan itu memang di situ kelihatan banget emang wajah lugunya tuh. Iya. Dan hebatnya film itu sukses besar dan bikin nama Eva ini jadi makin melejit. Nah, cuman ada sayangnya nih, Bro. Kontrak Eva sama si perusahaan Stephen Chow ini tuh harus berakhir di tahun berikutnya. Oh iya, itu gue denger tuh ceritanya. Jadi emang katanya ada sedikit trouble ya, ada masalah ya antara si Eva dan Stephen Chow. Nah, ini kita bakal ceritain nih. Nah, lu lebih tahu nih cerita kontraknya nih. Karena gue justru tahu yang masalahnya ini. Ya, jadi ceritanya gimana sih? Kok bisa mereka tuh ini yang serunya nih ya. Jadi di Agustus 2005, Eva tuh tiba-tiba out of nowhere bikin konferensi pers. Dia bilang perusahaan Stephen Chow ini udah mengeksploitasi dia. Mengeksploitasi dia mesti gimana tuh? Jadi kayak bikin kerja terlalu berlebihan gitu ya? Kurang lebih sih seperti gitu ya. Jadi maksudnya gini, Eva tuh ngerasa nggak tahan kerja sama perusahaan ini. Karena sering terima kontrak kerja tanpa persetujuannya dia. Kan kadang misalkan lu jadwalnya udah lagi padat, dia terima lagi jadwalnya terima terus, pokoknya mau menghasilkan duit, money gitu ya. Karena emang lagi punya popularitas kan. Kadang juga dia dipaksa ambil kerjaan yang dia nggak suka. Dengan alasan imbalan atas aktingnya di Kung Fu Hustle. Terus apa lagi? Nggak itu aja, Eva juga ngerasa bayarannya tuh kekecilan. Nggak sesuai ya dari kerjaannya dia yang begitu berat tapi bayarnya kecil. Mungkin kalau misalkan bayarannya sebanding, mungkin dia akan lebih ya udahlah. Masih worth it nih. Tapi kan kalau misalkan lebih capek tapi bayaran nggak seberapa ya terus itu jadi masalah sih. Ceritanya gimana tuh kelanjutannya sama si masalah Eva sama perusahaannya Stephen Chow ini makin runyam guys. Puncaknya pas Eva itu foto pakai bikini buat sampul majalah khusus cowok. Udah lihat belum? Belum. Nanti tampilin deh. Jadi agak jomplang. Dia kan image-nya tuh lugu ya kan, innocent. Jadi tiba-tiba pakai bikini gitu. Nah, jadi citranya Eva sebagai cewek polos dan imut ini yang sudah susah payah dibangun oleh perusahaannya si Stephen Chow ini dianggap langsung jadi rusak dan hancur lebur. Iya juga sih. Jadi mungkin kesannya kayak iklan-iklan yang buat yang lucu-lucu gini jadi hilang gitu. Eva ngerasa perusahaan ini tuh sebenarnya terlalu ngekang dia. Makanya foto bikini itu bisa dibilang seperti bentuk pemberontakannya. Benar, setuju sih. Gue foto gini aja biar supaya jadi keluar dari gue biar keluar dari image yang itu aja gitu kan. Terus akhirnya gimana tuh? Ya gara-gara itu bener bro. Gara-gara insiden itu banyak kontrak kerja yang batal. Jadi si perusahaan juga merasa rugi besar nih gara-gara si Eva foto pakai bikini. Memang dia berontaknya luar biasa ya. Pakai caranya nggak usah marah-marah. Langsung. Terus akhirnya gimana? Jadi ada kelanjutannya. Dalam sebuah wawancara, Eva tuh bilang dia udah mutusin buat cabut dari perusahaan. Nggak peduli berapapun harga yang harus dia bayar. Bahkan dia rela berhenti total dari dunia acting loh gara-gara kasus ini. Eva ngaku memang dia tuh nggak bahagia sejak tanda tangan kontrak sama perusahaannya si Stephen Chow ini. Dan mungkin kan karena dia juga dari keluarganya yang baik-baik saja, dia ngerasa kalau misalkan ada sesuatu yang agak ini kurang wajar, dia bisa tahu tuh. Dan dia bisa cabut. Betul. Dan dengan permasalahan Eva sama si perusahaan Stephen Chow ini jadi makin heboh gak sih? Terus para fansnya jadi gimana tuh? Jadi rame memang. Sikap Eva ini bikin heboh dunia hiburan. Ya. Banyak yang nyalahin, dia bilang kalau Eva ini kurang profesional sebagai seorang aktris. Karena mereka nggak tahu ceritanya ya. Background kejadian persisnya mereka kan nggak tahu dalamnya seperti apa. Ada juga yang bikin teori macam-macam. Ada yang bilang kalau Eva ini nggak disukain lagi sama Stephen Chow. Karena Stephen Chow ini udah punya bintang baru yang namanya Liu Jiaqi. Katanya nih bakal main di Kung Fu Hustle 2 nih. Tapi kalau menurut gua kayaknya tetep lah Eva nih lebih innocent gitu ya. Jadi Eva juga memang ngerasa terancam katanya gara-gara si bintang baru ini. Ada juga yang bilang ada perusahaan lain di belakang Eva yang sengaja bikin ribut biar dapat publisitas gratis. Benar-benar. Nah, namun ini kan gosip semua. Ya gosip semua ya. Nah kita akan buka nih kebenaran seperti apa. Tapi dengar katanya sampai pengadilan ini ya. Iya karena kan jadi kayak ada semacam penalti lah kalau lu melanggar kontrak gitu kan.
Akhirnya masalah ini sampai ke pengadilan. Perusahaan Stephen Chow memang nggak terima karena Eva mutusin kontrak sepihak. Penalti yang tadi lu bilang bisa kena penalti. Dan kasusnya berlanjut sampai 2007. Pokoknya alot deh urusannya. Tapi akhirnya perusahaannya Stephen Chow ini ternyata kalah, bro. Oh, kalah. Kok bisa kalah nih? Ternyata pengadilan Hong Kong nemuin bukti kalau perusahaannya Stephen Chow ini nipu Eva soal bayaran. Nah, iyalah. Pantesan si Eva tuh ngerasa kok gue udah kerja keras banget. Bayarannya seberapa? Tahu si pengadilan nemuin nih. Iya, terus Eva kan bukan orang bodoh. Iya. Bokapnya aja profesor. Kalau ada yang nggak bener pasti dia tahu, gitu kan. Eva bawa bukti kontrak antara perusahaan Stephen dengan klien yang mau pakai jasa si Eva ini. Di kontrak itu tertulis bayaran Eva tuh 769.000 yuan. Berapa tuh? Sekitar 1,5 miliar rupiah kalau di rupiah, di konversi ya. Tapi yang dibayar ke Eva tuh cuman 60.000 yuan. Jauh banget. Gila, jauh banget kan. Pantesan aja Eva ngamuk gitu kan. Nah, di tengah kasus ini ternyata Eva punya pelindung. Nah, pelindung namanya adalah Yang Chi. Dia itu seorang aktor, produser sekaligus pengusaha yang tajir melintir. Kaya banget ya, mungkin lebih kaya daripada si Stephen Chow ya. Dan mereka tuh udah kenal sejak Eva masih di sekolah, tepatnya di Beijing Film Academy itu. Jadi waktu zaman kuliah udah kenal baik lah. Awalnya nih Eva memang katanya sih nggak suka sama Yang Chi ini. Nggak suka sama orang kaya begitu? Karena dia sering pansos, bro. Terlalu pamer kekayaan. Tapi akhirnya kok dia bisa ketemu lagi? Lucunya pas setelah udah lama nggak ketemu nih kan. Mereka ketemu lagi 2005, malah mereka jatuh cinta. Mungkin si cowoknya udah berubah, bro. Udah berubah, mungkin dulu masih alay. Masih muda. Iya, semua orang ngalamin lah fase alay. Udah lebih dewasa, mungkin udah lebih mature gitu kan. Berarti si siapa tadi? Yang Chi ini. Yang Chi ini tuh jadi pelindungnya sih. Jadi backingnya. Pas dia ribut sama perusahaannya Stephen Chow. Makanya Eva ternyata berani nih lawan. Jelas lah backingnya gede banget. Dan sebenarnya kan sekarang Stephen Chow juga kondisinya nggak kurang oke ya. Karena banyak masalah kemarin ini kan. Nah, kita bahas tentang si Yang Chi nih. Si Yang Chi ini cowok gimana nih? Dia apakah bujangan juga atau apa nih? Jadi ternyata Yang Chi ini sebenarnya udah punya istri. Namanya Hong Tao. Dia seorang aktris juga, tapi akhirnya dia cerai dan nikah sama si Eva tahun 2007. Jadi memang si Eva ini bukan pelakor ya. Jadi memang udah cerai dulu, akhirnya ketemu Eva baru married ya. Tapi ya penggoda mungkin juga, kita nggak tahu ya kan. Mereka dikaruniai 2 orang anak cowok, namanya Andi dan Anli. Si Eva sama si Yang Chi ini punya anak cowok. Oke. Yang lucunya hubungan Eva sama Yang Chi ini memang disembunyikan dari publik selama 8 tahun. Keren juga ya. Baru ketahuan pas ayahnya Yang Chi ini meninggal di tahun 2015. Ketika itu Eva ikut melayat pakai jubah rami, di sampingnya ada bocah umur 3-4 tahun. Jubah rami itu berarti itu baju berduka. Iya, keluarga ya. Gara-gara baju rami ini langsung bikin wartawan jadi heboh. Notice dong. Iya. Siapa nih gitu. Akhirnya Yang Chi ngaku kalau itu memang anaknya dia sama Eva. Ya udahlah ya. Aku di situ akhirnya. Oke, kita sekarang bahas dikit tentang Yang Chi ya. Jadi memang Yang Chi itu punya perusahaan, bro. Namanya tuh Julie Entertainment. Itu tuh yang naungi Eva setelah keluar dari perusahaannya Stephen Chow. Pantesan aja lah istilahnya kan aman-aman aja nih saya Eva ya. Iya, di balik itu ada company gede ya. Nah, dari situ akhirnya ceritanya mulai kebuka nih. Ini kisah cinta antara produser dan artisnya. Nah, memang istilahnya di tahun 2007 nih Eva sama Yang Chi tuh pernah main film main film bareng ya. Main serial televisi bareng. Judulnya tuh Fairy Couple. Dan memang serial itu jadi yang paling laris di tahun itu. Booming ya serialnya. Betul. Nah, sebetulnya tuh di tahun 2007 itu tuh ya serial tadi tuh fans-fans tuh udah mulai notice. Dan netizen tuh notice ya, ini kok kayak ada sesuatu gitu ya. Chemistry-nya terlalu dalam gitu. Tapi mereka memang masih ngeles sih. Dan hebatnya dia bisa nyembunyiin pernikahan tuh selama 8 tahun. Kenapa tuh dia sembunyiin? Pasti ada alasannya dong. Betul sekali. Jadi ada alasannya. Nah, ya, kan Yang Chi tuh yang lu tadi cerita tuh dia pernah nikah. Oke. Dan ternyata tuh dia punya 1 anak. Nah, dari 1 anak ini tuh dia pengen supaya anaknya tuh bisa menerima keadaannya. Dengan perceraiannya udah dia. Paham gitu ya. Pasti ngejelasin karena kalau misalnya di booming ke publish pasti heboh. Itu jadi dia sembunyiin selama 8 tahun ini. Tapi akhirnya ketahuan juga sih. Jadi dia nunggu anaknya siap buat bisa terima ya. Ya, dan memang si Eva juga pernah main film nih yang diproduseri sama suaminya langsung.
Salah satu judulnya tuh The Sorcerer, ya, and the White Snake di tahun 2011 gitu. Dan film ini ikut dibintangi juga oleh Jet Li. Terus ada film yang berjudul Iceman di tahun 2014 bareng Donnie Yen. Dari film Iceman, Eva dapat penghargaan aktris terbaik di Hwating Awards ke-15 loh. Wah gila, keren banget ya. Jadi memang dia berkualitas aktingnya, bro. Betul sekali. Terus Eva juga pernah nyoba peruntungannya di Hollywood nih, bro. Judulnya tuh dia pernah main film sama The Rock. Yeah, Race to Witch Mountain. Itu di tahun 2009 ya. Ya, dan memang perannya peran kecil sih. Tapi walaupun begitu, prestasi dong pernah main di Hollywood. Ya. Maju ke tahun 2018, keluarga Eva tampil di sebuah acara reality show bernama Supermom Ketiga. Di sini kita bisa lihat kesehariannya keluarga mereka nih. Walaupun mungkin sih udah diatur juga, udah settingan juga ya. Bro, di reality show ini tuh ada cerita yang menarik. Gimana? Kata gue ini ceritanya cukup heboh ya. Gimana? Unik ya. Karena dengan adanya reality show ini, Eva tuh sengaja beli rumah baru. Untuk setting khusus buat syuting ini. Yang lebih kecil, bro. Rumahnya lebih kecil dari rumah dia yang aslinya. Berarti rumah aslinya gede banget. Sangat gede. Bayangin aja, di rumah aslinya dia tuh ada taman bermain. Sama ada taman bermain buat ski pribadi, bro. Gila ya. Di sini di Bandung ada di PVJ. Iya benar-benar. Bayangin ya rumah jadi segede PVJ berarti kan. Kalau gue jadi yang owner PVJ, gue tinggal dalam PVJ-nya. Iya. Dan zaman mereka akhirnya takut dibilang sombong gitu kalau ngasih lihat rumah aslinya. Itu lucu kan. Jadi beli rumah yang kecil aja ya buat syuting. Ya. Selain masih jadi aktris, Eva tuh juga ternyata seorang CEO di perusahaan suaminya. Jelas. Bayarannya masih gede banget ya. Film terakhirnya yang udah tayang tuh Iceman kedua, The Frozen Hero di tahun 2018. Kalau serial TV terbarunya itu judulnya The Enticement di tahun 2022. Gue jadi mikir gitu, ya kadang-kadang berandai-andai kalau misalnya dia nggak jadi sama si Yang Cini, dia nggak ribut sama Stephen Chow, ya mungkin nggak stajir sekarang. Nah itu gue kira gitu. Berarti istilahnya ada masalah ini dengan Stephen Chow membuat kehidupannya jadi makin lebih baik. Kan dia kan dizolimi. Doa orang terzolimi kan didengar Tuhan. Jadi dikasih lebih sama Tuhan gitu kan. Tapi namanya juga artis ya, nggak lepas dari yang namanya masalah, gosip, skandal dan lain-lain lah. Tahun 2020 kemarin. Eva tuh kena masalah gara-gara acara live streaming jualan. Di Shopee, bro. Shopee live. Tokopedia kayaknya. Jadi gini ceritanya. Eva tuh dibayar 100.000 yuan. Sekitar 200 juta. 200 juta rupiah. Buat tampil 80 menit. 20 menit jualan. 20 menit masih sedikit ya. 80 menit sebentar loh di acara live shopping. Tapi menurut perusahaannya, Eva tuh cuma tampil 30 menit dan nggak bisa jelasin produk dengan baik. Bolot kayaknya. Akibatnya produk yang kejual tuh dikit banget, jauh di bawah bayarannya Eva. Rugi. Nggak balik modal. Nah perusahaannya minta uang balik minimal 90.000 yuan. Tapi pihak Eva nolak. Mereka ngotot kalau Eva tuh udah tampil 80 menit dan nggak tanggung jawab soal penjualan. Ya benar juga sih. Itu sih dari awal kontrak mereka tuh seperti apa harus lebih jelas ya. Gitu tapi kan dia melanggar karena tampilnya cuma 30 menit katanya. Tapi kan dari pihak Eva-nya bilang 80 menit. Nggak tahu deh ini yang pasti gimana ya. Yang pasti mah istilahnya perusahaan itu rugi. Gitu. Kayaknya memang si Eva nih nggak cocok jualan ya bro. Iya, dia cocoknya berakting aja. Nah awal di 2024 kemarin Eva sama suaminya diminta jualan daging di acara live streaming lagi. Sekarang di Tokopedia. Kan harusnya laris manis nih. Iya. Karena ketika itu tuh mau tahun baru Imlek, bro. Harusnya laku dong. Iya, tapi ternyata mereka tuh cuma bisa jual 1 paket daging. Gimana sih? Memang berarti mereka berdua tuh nggak cocok jualan ya. Udahlah, cukup lah mereka berdua udah kaya dari bidang itu ya. Nggak usah masuk ke jadi penjualan-jualan gitu lah. Wetonnya nggak cocok kalau buat dagang ya. Oke. Ini kita balik lagi ke Eva ya. Ini gue memang terkagum-kagum sama awet mudanya si Eva. Walaupun usianya sekarang udah 41 tahun ya. Masih cantik, masih seger gitu ya. Mungkin karena hidup enak. Iya bisa jadi sih. Kan suaminya tajir banget. Iya benar sih. Nah itu dia cerita tentang Eva Huangsengi ini ya. Jadi dari cewek polos main di Kung Fu Hustle, udah gitu jadi ibu 2 anak dan sekarang jadi pebisnis sukses nih. Dan berdagang yang gagal. Ya memang perjalanan karirnya sih
nggak mulus ya, tapi happy ending sih kalau kata gue ya. Karena jadi istri orang tajir dan seorang CEO sekarang ya. Gimana nih kira-kira kelanjutan karir Eva? Harusnya sih usianya masih muda ya, kepala 4. Jadi gue rasa dia masih bakal berkarya lagi, mudah-mudahan berkarya. Karena kita pengen lihat kecantikannya di film-film selanjutnya gitu ya. Tapi ya begitulah. Kadang-kadang ya dunia hiburan dan dunia artis, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi yang penting tetap semangat dan juga profesional ya. Itu setuju sih. Oke, guys. Sekian dulu cerita dari kita di episode kali ini. Kalau misalkan ada masukan, ada request, coret-coret di komen ya. Setuju. Oke, it's a wrap. Bungkus.